Masuk dalam kelompok kedua ini artinya yang dia tidak menemui hisab, dia tidak menemui timbangan, termasuk adalah alhamdun lillah ala kulli hal, ay pisarra wa dharra. Orang para muhibbin rahimakumullah, keberadaan timbangan amal pada hari kiamat itu merupakan satu i'tikad yang wajib kita yakini di dalam hati kita, karena sudah disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul bahwa nanti pada hari kiamat itu ada timbangan amal. Dan bagaimana bentuknya timbangan amal di akhirat itu? Seperti timbangan yang kita lihat, ada daun dua kiri kanannya, ada tiang di tengahnya, dan ada jarum petunjuknya. Namun besarnya timbangan di hari kiamat itu tidak bisa kita bayangkan. Para muhibbin rahimakumullah, sewaktu kita menghadapi timbangan amal, maka itu merupakan saat yang paling menegangkan dan menakutkan kita, karena disitulah ditentukan nasib kita selanjutnya. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di hunjuran istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau tertidur. Di waktu beliau tertidur itu Siti Aisyah menangis sampai menitiskan air mata jatuh ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah terbangun karena titisan air mata Aisyah tadi. Dan beliau bertanya kepada Siti Aisyah, apa yang membuat engkau menangis? Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadhkuruna ahlakum ahlikum yaumal qiyamah, hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah, adakah engkau ingat wahai Rasulullah terhadap istri-istri engkau pada hari kiamat nanti? Artinya piang sekarang berabah di paha ulun sampai taguringan. Nah sekarang demikian, tapi di hari kiamat nanti apakah pian ingat lawan istri-istri pian? Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadihi bi thalathi mawatin fa inna ahadan la yadhkuru illa nafsah. Ujar Nabi kita, demi Allah, demi diriku di tangannya, pada 3 tempat di hari kiamat itu seseorang tidak ingat siapa-siapa melainkan dirinya. Di 3 titik hari kiamat kita hanya memikirkan diri kita tanpa mengingat siapa jua pun. Yang pertama kata Rasulullah, idza wudi'atil mawazin wa wuzinatil a'mal hatta yanzura ibnu adam ayakhiffa mizanuhu am yasqul. Yang pertama ketika dihadapkan timbangan amal kepadanya. Nah, di waktu proses penimbangan amal itu seseorang tidak ingat kepada siapa-siapa sampai dia mendapat kejelasan apakah timbangan kebajikannya lebih berat daripada timbangan kejahatannya. Yang kedua kata Rasulullah, wa indas suhuf, ketika diserahkan itu buku, hatta yanzura abi yaminihi ya'khudhu kitabahu aw bishimalihi, ketika diserahkan buku itu
kita pun tidak ingat siapa-siapa selain diri kita sampai ada kejelasan tangan mana kita menerima kitab itu. Bila kita menerima catatan amal itu dengan tangan kanan, kita selamat. Bila sebelah kiri, kita akan celaka. Yang ketiga, wa indas sirat, dan ketika seseorang menyeberang siratal mustaqim. Nah, disitulah 3 tempat ujar Rasulullah seseorang tidak ingat kecuali dirinya sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa pada hari kiamat itu manusia terbagi 3 kelompok. Firqatun laysat lahum hasanah, ada kelompok yang tidak ada punya kebaikan, orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang seperti ini kada perlu ditimbang. Nah, apa yang ditimbang? Al-Quran menjelaskan, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak mendirikan bagi mereka itu pada hari kiamat timbangan. Karena kalau orang itu kafir, perbuatan baik nang kaya apa aja kada kawan melawan kafir itu, pasti menang kafir. Nah, yang kedua, pada hari kiamat itu ada kelompok la sayyi'ata lahum, orang-orang yang tidak ada dosa baginya. Nah, ini pun kada ada timbangan juga. Dia langsung masuk surga bighairi hisab, tanpa diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam kelompok kedua ini artinya yang dia tidak menemui hisab, dia tidak menemui timbangan, termasuk adalah alhamdun lillah ala kulli hal, ay pisarra wa dharra, orang-orang yang selalu memuji Allah, yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lapang atau keadaan sempit, selalu bersyukur kepada Allah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat bala, alhamdulillah. Nah, orang ini tidak akan ditimbang. Artinya kada hanya dapat nikmat, inya bersyukur. Dapat musibah, dapat bencana, dia pun bersyukur. Kenapa dapat musibah itu kita mesti bersyukur? Karena setiap kita dapat satu musibah, pasti ada orang lain yang dapat musibah lebih berat daripada kita. Itu yang pertama kita syukuri. Umpamanya di rumah kita ada 3 buah sepeda, kehilangan sepeda sebuah, itu masih bisa bersyukur karena 2 nang tersisa. Cakanya hilang ketiganya, cakata bakar lawan rumah-rumahnya. Nah, jadi dalam keadaan susah itu masih bisa bersyukur. Nah, orang-orang yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, timbangan ditiadakan baginya, kada perlu ditimbang, karena ini orang yang sudah mendapat keistimewaan dari Allah dan dia lulus ke dalam surga. Yang kedua yang dimasukkan dalam kelompok ini adalah ahlu qiyamil lail, orang-orang yang beribadah di malam hari, orang-orang ahli tahajud, orang-orang yang tengah malam melapor, mengadu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang tersebut kada dikenakan timbangan, masuk surga tanpa hisab. Ahlu qiyamil lail. Yang ketiga, man lam tashghalhu tijaratud dunya wala bai'uha an dzikrillah, orang-orang yang tidak disibukkan oleh jual beli dunia daripada zikrillah. Ini berdagang, bekerja, tapi kada bisa lalai daripada hukum Allah,
kada bisa lalai daripada mengingat Allah. Contohnya orang ini berdagang nukar barang dengan cara yang benar, menjual dengan cara yang benar, sampai waktu sembahyang berjamaah. Segala hukum Allah yang berurusan dengan dagangannya dipatuhinya, dipenuhinya. Tidak ada perbuatan kebaikan yang tertinggal karena perdagangannya. Nah, orang seperti ini timbangan amal kada dikenakan baginya, dia langsung masuk ke dalam surga. Berdagang aja, cuma berdagangnya bagus, dan kegiatan agama ibadah kada tertinggal karena urusan bisnisnya. Sembahyang berjamaah kada tertinggal, menghadiri orang kematian kada tertinggal karena dagangannya. Segala macam kebaikan kada terganggu karena usahanya. Nah, ini orang selamat. Dan selanjutnya lagi al-afuna 'anin nas, orang-orang yang memaafkan daripadanya. Orang menggibahinya dimaafkannya, orang menzaliminya dimaafkannya, orang menyakiti hatinya dimaafkannya. Sehingga tidak ada orang yang bakal dituntutnya di akhirat. Dalam dunia sudah habis dimaafkannya. Nah, orang seperti ini timbangan amal kada dikenakan kepadanya. Nah, kita memohon, berdoa, berusaha mohon kepada Allah agar termasuk dalam salah satu di antara golongan-golongan yang selamat itu. Nah, mana yang kita hendak memuji kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang. Amun itu kada kawa, ambil yang kedua qiyamul lail, jangan ketinggalan. Atau kita berusaha tapi usaha kada mengganggu kita dengan urusan ibadah lainnya, atau jadi orang yang pemaaf daripada manusia. Nah, dengan demikian segala perbuatan kita tidak akan diperhitungkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbangan tidak akan digunakan kepada kita. Kita bisa masuk ke dalam surga di ghairi hisab, dengan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.